Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 2. Saya Azra Korina Afifah sebagai moderator. Dan saya Ali Syamira Azhara sebagai pembicara. Saya Bima Sendi Hatami sebagai pembicara sekaligus editor video. Saya Nyimas Hanifah Bersama sebagai pembicara. Saya Jessica Septiadinata sebagai pembicara. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mengedukasi terkait warga sekitar terhadap efek betonisasi. Dalam kasusnya itu adalah efek betonisasi yang mempengaruhi siklus air. Nah, jadi ini adalah cuplikan video dari hasil edukasi yang telah kami lakukan kemarin. Selamat menonton. Spasi. Save our earth, save our water. Nah, jadi ini kan udah ada keterangan gambarnya kan Kak, sekitar siklus dari air. Jadi yang pertama tuh kan bakalan ada air di permukaan laut tuh. Nah, itu tuh dikasih namanya tuh dengan siklus evaporasi. Terus selain dari permukaan laut itu juga ada yang dari tanaman, tumbuhan gitu Kak. Dan dari tumbuhan ini dia tuh bakal ikut menguap juga kandungan air yang di sini. Namanya tuh transpirasi. Nah, nanti setelah mereka menguap itu tuh bakal ngebentuk sebuah gumpalan gitu yang kita taunya tuh sebagai awan. Terus nanti dari si awan itu mereka bakalan yang awalnya uap air itu bakalan jadi sebuah bintik-bintik air gitu Kak. Nah, dari yang awalnya mereka hanya dalam bentuk gas air itu bakal jadi ke bentuk cairannya. Terus dari mereka membentuk awal tuh bakal ada tahap yang namanya tuh presipitasi yang kita kenal juga sebagai tahap hujan. Nah, nanti dari si hujan ini itu bakal ada yang namanya tahap infiltrasi yang bisa masuk ke dalam tanah untuk mengisi tabungan air bersih kita. Tapi gara-gara betonisasi ini yang menutup permukaan tanah di kota-kota, si air jadi kejedot dan gak punya jalan buat masuk ke rumahnya sendiri. Akhirnya air yang ditolak tanah ini berubah jadi runoff, alias aliran air liar yang cuma numpang lewat di jalanan, bikin selokan mampet, dan ujung-ujungnya memicu banjir genangan. Nah, jadi gara-gara betonisasi ini tuh ada efek jangka panjangnya. Efek jangka panjangnya itu juga ngeri. Pas kemarau kita bakal krisis air bersih karena cadangan di bawah tanah gak pernah diisi ulang gara-gara tutup aspal dan semen yang keras tadi. Nah, terus ada efek betonisasinya lagi tuh ada kayak banjir. Terus kayak yang tadi memicu kekeringan pada musim kemarau. Terus risiko terganggunya ekosistem sekitar. Terus karena kita ini di perkotaan, jadi ada yang namanya betonisasi, di mana jalan yang dibuat melalui proses betonisasi dapat mengganggu proses infiltrasi air yang menyebabkan peningkatan signifikan pada aliran permukaan, di mana air hujan itu akan jatuh ke permukaan dan beton itu akan menghalangi tanah untuk menyerap air. Terus efek betonisasi itu ada banjir, terus ada serapan air pada tanah berkurang, terus adanya juga memicu kekeringan. Kenapa dia memicu kekeringan? Karena diserap oleh yang seharusnya diserap oleh tanah tadi, dia tuh terhalang oleh beton tadi Kak. Terus ada juga risiko erosi dan longsor dan juga terganggunya ekosistem sekitar. Save our earth, save our water. Oke teman-teman, jadi ini adalah video yang telah kami buat dari hasil pengedukasian kami, yang dimana ini tuh berlokasi di PTC dan di bagian tempat area yang suka digunakan orang-orang untuk berjogging. Baiklah teman-teman, jadi dari hasil video yang kami buat tadi, apakah masih ada yang ingin bertanya atau penasaran? Tentang betonisasi. Mau lihat posternya dulu. Jalan yang dibuat
Silakan saudara Fakir. Kalau ini kan di jalan ya, kalau banjir alternatif dari beton kira-kira apa ya yang harus jalan? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Bagus banget pertanyaannya, makasih ya saudara Fakir. Terus kalau misalnya terkait rumah yang dibuat dengan beton, itu tuh dibuat tinggi ya biar nggak kebanjiran, Raisa. Terus juga kenapa pakai beton? Ya kadang tadi seperti yang kami jelaskan berhubungan juga beton itu kan salah satu bahan material yang kuat dan bisa menampung berat bobot yang berkali-kali lipat. Makanya orang-orang memilih menggunakan beton. Sedangkan yang di CND kemarin, saya rasa itu sepertinya karena terjadi penyumbatan irigasi. Kayak kan kita juga sering dihukumnya memungut daun kan 50, 100, 500. Nah terus kebetulan nih berdasarkan penglihatan saya kemarin tuh ada Kak Ari kalau nggak salah itu bawa cangkul sampai ke depan CND. Nah setelah ditinggal sholat ternyata sudah nggak ada lagi banjir. Jadi sepertinya Kak Ari tuh nyangkul-nyangkul paret yang ketutup tadi sama daun-daun gitu.